Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Bagus Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, untuk materi ini berjudul Pemikiran tentang Alam dan Hubungannya dengan Pendidikan Islam. Nah, di materi ini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu satu, pemikiran tentang alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Yang kedua adalah hakikat alam. Yang ketiga adalah alam sebagai bahan kajian pendidikan. Yang keempat adalah tanggung jawab pendidikan Islam. Yang terakhir yang kelima adalah pendidikan Islam ramah lingkungan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu A. Pemikiran tentang alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yaitu aim, alm, satu akar dengan ilm, yaitu pengetahuan, dan alamat dalam arti pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah suatu pertanda yang berarti didapat dari Allah sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti binatang, tumbuhan. Sedangkan semesta berarti seluruh segenap semuanya yang ada di alam. Adapun definisi alam sebagai alam semesta yaitu seluruh ruang waktu, kontinnya tentunya tempat kita berada, dengan energi dan materi yang apa lu josok mataku. Nah, gini baru jelas. Pemikiran ya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu A. Pemikiran tentang alam dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yaitu am, satu akar dengan ilm, yaitu pengetahuan, dan alamat dalam arti pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah suatu pertanda adanya Sang Maha Esa, yaitu Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kata alam berarti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, binatang, dan kekuatan. Sedangkan semesta berarti seluruh dan segenap semuanya yang ada di alam. Contohnya tumbuh-tumbuhan itu juga termasuk semesta ya. Adapun definisi alam semesta yaitu seluruh ruang waktu, tentunya tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimiliki. Semesta dalam bahasa Yunani, alam disebut dengan istilah kosmos yang berarti serasi, harmonis, karena alam itu diciptakan dalam keadaan teratur dan tidak kacau atau berantakan. Alam atau kosmos disebut sebagai salah satu bukti keberadaan Tuhan yang tentu dalam keterangannya di dalam Al-Quran sebagai sumber pokok dan menjadi sumber pelajaran dan ajaran bagi manusia. Salah satunya ajarannya adalah segala yang ada di langit dan di bumi, seperti kekuatan binatang dan bumi, itu jika ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kata alam diartikan sebagai definisi, yaitu lingkungan kehidupan, segala sesuatu termasuk yang ada di lingkungan, golongannya, dan sebagian dianggap sebagai dari ketuhanan. Dan yang ketiga adalah segala daya dalam arti kekuatan dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya dan seakan-akan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang keempat, yang bukan buatan manusia. Yang keenam adalah semesta. Yang ketujuh adalah kerajaan, daerah, dan negeri. Dalam pandangan Islam, alam semesta adalah sebuah karya yang agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan alam dan pendidikan Islam adalah Islam menempatkan alam sebagai salah satu sumber pembelajaran yang sangat berharga. Beberapa poin penting terkait hubungan alam dengan pendidikan Islam antara lain yaitu satu spiritualitas, yaitu alam menjadi sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alam sebagai laboratorium ilahi, yaitu alam semesta dianggap sebagai laboratorium raksasa di mana manusia juga dapat belajar tentang berbagai fenomena alam. Yang ketiga adalah pendidikan karakter. Alam mengajarkan manusia tentang
pentingnya moral-moral etika seperti kesabaran, ketelitian, rasa syukur, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah pengembangan kognitif. Alam merangsang perkembangan kognitif anak-anak sejak dini melalui interaksi dengan alam. Baiklah, untuk yang kedua adalah B, hakikat alam. Hakikat alam dalam alam semesta dan pendidikan Islam adalah membangkitkan kembali tugas dan fungsi manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dan hamba-hambanya melalui dalil-dalil yang dikenal dengan pendidikan Islam. Alam semesta diciptakan sebagai bahan dan sumber pelajaran serta pengamatan bagi manusia untuk menggali khazanah rahasia Allah dengan Subhanahu wa taala dengan akal dan pengamatan untuk dapat mengembangkan suatu kebajikan dan faedah manusia seluruhnya. Alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Baiklah, yang ketiga adalah C, alam sebagai bahan kajian pendidikan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari. Flora fauna beserta kecil berpengaruh di lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan rohaninya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu dan yang sifat alaminya natural seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, cuaca, hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya seperti air, hutan, tanah, dan lain-lain. Aspek tersebut dipelajari oleh anak-anak secara langsung dengan cara-cara tertentu. Baiklah, untuk yang D adalah tanggung jawab pendidikan Islam terhadap pengelolaan alam. Pendidikan agama Islam memiliki peran serta dalam memperkuat keadaan lingkungan pada generasi muda Muslim. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang memberikan panduan dan pandangan tentang hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk tugas dan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Salah satu teori yang relevan adalah teori deep ekologi oleh Agnes, yaitu teori ini menekankan bahwa kesadaran tentang keterhubungan antara manusia dan alam semesta secara mendalam dalam arti Dex ecological hours merupakan kunci dalam mengatasi krisis lingkungan. Selain itu, teknologi social learning oleh Albert Bandura juga relevan dengan peran pendidikan agama Islam dalam bentuk kesadaran lingkungan pada generasi muda Muslim. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain. Dan lebih lanjut adalah teori environmental etnis oleh Aldo Leopold juga memiliki relevansi yang tinggi. Teori ini menekankan perlunya mengakui nilai intrik dan dari alam yang menganggap berisik sebentar, tadi ada motor lewat. Dari mana ya tadi? Perlunya mengakui nilai interaksi dari alam dan menganggap alam sebagai sesuatu komunitas etika yang perlu dihormati dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu pendidikan Islam ramah lingkungan. Lingkungan adalah sebuah ruang lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya baik ketika berpergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Lingkungan meliputi tempat yang dinamis dalam arti hidup dan sangat statis atau mati. Bukan mati, meliputi alam dalam arti tabiah yang ditekan Allah dan industri sinaiyah yang diciptakan manusia.
Alam yang diciptakan oleh Allah meliputi lingkungan dan bumi, luar angkasa dan langit, yaitu matahari, dan bulan, bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia meliputi segala yang digali mereka, dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh perbuatan yang dibuat, perabotan yang dibuat, yang dapat mengecil ataupun besar untuk tujuan perdamaian ataupun perang. Lingkungan yang dinamis tadi meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok. Pertama adalah bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi kebutuhan mereka. Kategori kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya satu sama lain saling mendukung, saling menyempurnakan sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya ini. Islam adalah agama para nabi dan rasul seluruhnya dari semenjak Adam alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Abdurrahim Bagus Saputra dari kelas 3A BKPI. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.